Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV. Senang sekali malam hari ini saya Novia Pria dapat kembali menyapa Anda semua pastinya di program Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini pemirsa kita berbincang bersama dengan Komisi 1. Sudah hadir di studio RCTV ada Ibu Diah Irwani Indriyati SAP. Assalamualaikum Ibu. Oke, cerah dengan warna bajunya ya. Oke. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, insya Allah. Tetap semangat. Harus. Kemana aja nih wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon? Iya. Sibuk agendanya padat Betul, ya? betul. Agenda hari ini karena di penghujung tahun, tentunya harus dikebut target-target yang belum tercapai. Oke, masih banyak Bu. Masih banyak. PR ini dinantikan juga ya oleh masyarakat Betul. Kabupaten Cirebon ya, Iya. realisasinya. Oke, malam hari ini pemirsa Ibu Diah ada juga di sini bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Cirebon. Ada Bapak Haji Udin Samsudin, Esos MSI, selaku analis kebijakan. Assalamualaikum Bapak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir dan juga bersama dengan Bapak Haji Kasina Esos, Sekretaris Dinas DPM di Kabupaten Cirebon. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah, Mbak Novi. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih sudah hadir semua di sini pemirsa, dan malam hari ini pemirsa kita akan berbincang terkait dengan Pilwus serentak tahun 2023 yang terancam diundur. Waduh, ini kenapa? Dari temanya saja membuat kita bertanya-tanya, ada apa ini kok sampai diundur ya? Oke, ini Komisi 1 yang memang membidangi juga ya Bu ya? Betul. Tentang Pilwus serentak ini. Bagaimana sih Bu? Ke wakil rakyat dulu, mangga. Ya, tentunya selamat malam pemirsa RCTV yang budiman dan tentunya senantiasa harus sehat selalu. Amin. Karena sehat itu akan menjadi mahal jika sekali. kita telah Iya. menghadapi sakit. Betul sekali Mbak Novi bahwa Pilkades atau Pilku serentak 2023 yang memang sudah merupakan agenda rutin ya di tahun ganjil yang Kabupaten Cirebon selenggarakan itu. Untuk 2023 ada wacana akan tertunda atau mundur dengan munculnya moratorium per 1 Oktober 2022. Nah, itu dikeluarkan oleh Kemendagri yang baru-baru kemarin itu, dan itu sudah diberlakukan sampai sekarang, sehingga otomatis berdampak. Ini tidak hanya di Kabupaten Cirebon tentunya, Di tapi daerah secara lainnya. teknis ini ada dari pihak DPMD akan menjelaskan secara detail dan rincinya. Ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Cirebon. Ini secara skala nasional itu terjadi. Mengapa demikian? Karena yang pertama kita juga berhadapan dengan pemilu atau agenda besar nasional, yaitu pemilu. Iya. Yang dimana pemilu tersebut akan terselenggarakan juga. Tidak hanya pemilu secara serentak, tetapi di situ di dalamnya ada pilpres, Betul. pileg, dan pil DPD. Iya. Nah, belum lagi nanti di bulan Novembernya setelah pemilu itu ada pilkada serentak. Nah, agenda-agenda besar inilah yang tentunya menjadi dasar untuk pemerintah mengambil langkah untuk bagaimana mengaturkan sehingga keluarlah moratorium tadi yang disebutkan itu. Sejatinya kita 50 anggota DPRD di Kabupaten Cirebon ini tidak menghendaki adanya perubahan agenda-agenda besar yang memang menjadi hajatnya masyarakat. Iya. Yang kita bicarakan adalah pilku serentak. Ini harapan kita selalu itu terselenggarakan dengan tepat waktu. Kan gitu. Tapi karena kita pun juga harus patuh terhadap aturan di atas, sehingga mau tidak mau. Makanya kita banyak berharap agar supaya masyarakat pun juga menyadari untuk hal itu. Oke, karena aturan dari atas ya, Bu, dari Aturan pusat di nih atasnya ya. sudah ditentu seperti Oke, itu. baiklah. Ini otomatis juga pasti dengan adanya kabar ini membuat masyarakat juga bertanya-tanya juga. Dan Iya. ini apakah termasuk mendadak nih? Nah, dari DPMD nih bagaimana menjelaskannya? Silakan Pak Sekdis. Oke, terima kasih Mbak Novi, Bu Diah. Alhamdulillah bahwasanya kita masih diberikan sehat, bisa bertemu di acara legislatif ini ya. Iya. Jadi untuk pemilihan kubu ya, kalau secara nasional kan pilkades ya, pemilihan kepala desa Cirebon Pilkubu
itu tadi sudah disampaikan kita per tahun ganjil dari 2015, 2017, 2019, 2021 sudah dilaksanakan dan alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Namun untuk tahun 2023 karena tadi bertepatan dengan juga pelaksanaan hajat nasional yaitu pemilu kada, kemudian pilpres gitu kan, sehingga ada rencana dari Kementerian Dalam Negeri bahwa pelaksanaan pilkades serentak itu diundurkan melalui moratorium. Iya. Kita pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah berupaya dari awal sekitar tanggal 16 Agustus 2022 mengajukan laporan bahwa di Kabupaten Cirebon nanti di tahun 2023 itu akan pelaksanaan pilu serentak. Nah, kemudian tanggal 18 Agustusnya ada tadi rapat Zoom meeting ya secara nasional yang kemudian direncanakan justru akan diberlakukan moratorium. Gitu. Yaitu waktunya dari 1 Oktober 2023 sampai dengan Desember 2024. 2024. Nah, tadi Bu Dewan menyampaikan bahwasanya kita dari antara Oktober November pelaksanaan nih. Sementara kita kan dari tanggal 1 sudah moratorium. Gitu. Dan yang lebih kita berat untuk melaksanakannya dan tidak mungkin adalah karena masa AMJ-nya. Gitu. Kalau kita misalnya dipadatkan nih di sebelum Oktober itu kita laksanakan, kita terbentur dengan masa jabatan KU yang waktu 2017 dilaksanakan pelantikannya per 30 Desember 2017. Otomatis nanti pelantikannya harus mundur iya, juga 30 Desember lagi nanti di 2023-nya. Kan jedanya terlalu panjang tuh. Otomatis kan tidak bisa kemudian dia dipotong gitu kan masa jabatannya gitu, misalnya dimajukan. Mana mau orang. Tidak mungkin kemudian Pak Kuwu itu dipotong jabatannya gitu. Itu seperti itu. Tapi dipastikan ini memang diundur ya, bukan dibatalkan. Ataupun mungkin tetap jadi akan, tapi cuma pelaksananya saja. Begitu ya. Pak, bagaimana Pak Udin, Pak menjelaskannya nih Pak? Ya, betul. Langsung saja bahwa kesimpulan dari Zoom meeting itu yaitu arahnya moratorium. Tadi sudah disampaikan bahwa kita tetap pada aturan yaitu tahun gansal, yaitu tahun ganjil. Jadi kemungkinan akan diundur dan untuk lebih jelasnya itu kita menunggu instruksi dari Kemendagri. Oke, tapi sudah dipastikan berapa persen itu Pak? Apanya? Untuk yang moratorium itu belum 100% ini Pak ya? Ya itu kita berdasarkan hasil Zoom meeting itu ya? Kementerian bahwa di sana pun itu menyampaikan ke Kementerian beserta tim keamanan ya, TNI Polri itu sudah berkoordinasi bahwa ini di tahun 2023 itu pemilihan KU ini beririsan. Tadi sudah disampaikan dengan Pesta Demokrasi Nasional. Agenda nasional. Jadi ini harapannya sih agar fokus nih ya Pak ya? Kan nggak mungkin lah dicampur baurkan atau gimana-gimana. Di sisi lain menyelenggarakan pilu serentak untuk 2023 karena tahun ganjil. Sisi lain persiapan atau tahapan menuju pemilu pilkada serentak itu juga sudah berlangsung sejak tahun 2022 ini. Dan ini di bulan dinantikan Juni. Ya Bu? Oh iya. Sangat dinantikan ya? Sangat dinantikan. Beda apa ya Bu, situasi kondisinya ya Bu dengan pelaksanaan situasi dan kondisinya ini ya, Bu? Karena apa? Namanya pesta masyarakat, pesta demokrasi masyarakat terendah adalah di desa. Dasar memilikinya itu lebih kencang atau lebih kuat. Betul sekali. Sehingga tentunya dampak atau eksesnya pun juga secara keamanan itu perlu ekstra pengamanan. Oke, euforianya nih sangat luar biasa ya. Tapi dengan adanya moratorium ini dari Kemendagri ya Pak ya. Ini bagaimana tanggapannya nih Pak dari masyarakat ataupun dari para calon KUU itu Pak?
dari DPMD apakah banyak yang mengajukan atau bertanya-tanya itu? Ya, pasti ya, dari masyarakat otomatis banyak sekali yang datang ke kita menanyakan kepastian. Nah, tapi walaupun tadi rencana moratoriumnya sudah ditentukan dari tanggal 1 Oktober 2023 sampai Desember 2024, tapi belum ada surat yang secara resmi kemudian turun gitu. Tapi udah dipastikan tuh, cuman surat resminya belum. Kemudian kenapa banyak? Karena untuk 2023 ini kan rencananya untuk 100 desa gitu kan, 100 desa, jadi luar biasa banyak. Kemudian mereka kan kalau di masyarakat, kalau di pemilihan KUU kan dulu Bu Dewan juga namanya pemilihan KUU berapa lama sebelum pemilihan juga biasanya calon-calon itu kan sudah mulai rame gitu. Jadi dia mempertanyakan kepastiannya. Jadi enggak gitu, jangan sampai kemudian dia sudah buat warung, sudah buat tim sukses seperti itu, kemudian jadi kan biaya, ya istilahnya kan tim-tim suksesnya yang itu kan membuat itu kemudian ternyata diundurkan biaya besar. Akhirnya kita sampaikan bahwa jangan dulu untuk disampaikan ke masyarakat itu jadi, tetapi karena sudah ada hasil dari moratorium tidak dilaksanakan, karena dari apapun kita berat untuk melaksanakan di 2023 ini karena tadi kaitan dengan masa jabatan, AMJ, kemudian kita kan dalam ketentuan setelah misalnya kita dipaksakan Oktober selesai, itu kan maksimal 74 hari setelah pemilihan harus segera dilantik. Gitu. Jadi kan ada proses yang memang tidak bisa kemudian terlalu ini apa ya? Mepet itu Pak? Iya. Karena kan maksimal 74 hari harus dilaksanakan pelantikan. Undang-undangnya kan mengatur itu. Seperti itu. Sehingga mau tidak mau harus kepatuhannya pun juga dilaksanakan. Aturannya sudah jelas gitu ya Bu ya. Jadi tinggal menunggu surat edaran resminya saja Pak ya? Betul. Oke. Kira-kira kapan sih Pak? Jadi biar ada kejelasan juga ke masyarakat gitu Pak? Iya, kita sudah beberapa kali menanyakan via telepon, dan bahkan nanti di akhir ini rencananya kami dari DPM juga akan sowan ke sana ke Kemendagri tentang aturannya, kepastiannya dari tindak lanjut moratorium. Oke, masih menunggu ya di daerah ini ya. Baiklah, sambil menunggu ya pemirsa, kita juga harus jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa kembali hadir untuk Anda. Tema kita malam hari ini adalah Pilpres serentak 2023 terancam diundur. Ini karena berkaitan dengan adanya moratorium yang memang sudah ditetapkan ya Pak ya? Per 1 Oktober. Oke, baiklah pemirsa ya. Silakan untuk pemirsa CTV yang bergabung bersama kami bisa gunakan line telepon 0231482138. Oke, ini terancam dipastikan diundur itu karena Pilkades yang berbarengan dengan tahapan pemilu tahun 2024, gitu ya. Oke, deh, ini biar kondisinya juga kondusif ya. Satu-satu lah begitu dilaksanakan ya. Berkaitan dengan anggaran kan sudah dianggarkan ya, Bapak ya, Ibu juga sudah dianggarkan berapa banyak Bu? Ya, sebelum masuk kepada penganggaran Pilkades atau Pilpres serentak yang akan kita bahas nanti, tadi Mbak Novi menanyakan, ini gimana dengan adanya wacana akan diundurnya atau akan ditundanya Pilkades serentak? Ya tentunya banyak yang komplain, banyak yang bertanya, banyak yang protes, banyak yang begitu begini. Karena apa? Tahapan pilkunya itu sudah dimulai oleh mereka bakal calon. Oke, secara pribadi calon, iya secara pribadinya. Padahal pemerintah dalam hal ini DPMD dan Bupati belum mempersiapkan apa-apa untuk arah itu. Nah kan seperti itu, sehingga kekecewaan ini perlu adanya penjelasan-penjelasan yang memang harus disampaikan bahwa moratorium itu sudah muncul per 1 Oktober 2022 sampai nanti tanggal 30 Desember 2024. Nah berbicara masalah anggaran, tentu kami sudah mempush
Nah, sebagai fungsi penganggaran, kita dalam kerapatan Banggar kemarin itu kita sudah menganggarkan sesuai dengan permohonan dari kantor DPMD Kabupaten Cirebon di angka 19 miliar. 19 miliar. Ya, tapi ini pun juga di luar dari pengamanannya itu sendiri. Karena memang dari sananya juga sudah tercover bahwa penganggaran untuk keamanan Pilkades atau Pilgub serentak ini tidak tidak digabungkan dalam agenda penganggaran Pilgub serentak. Oke, anggaran sudah dipersiapkan? Sudah. Lalu dengan Sudah. kondisi begini bagaimana nih? Pak Orit? Ya, sudah dianggarkan ya, itu Tidak bisa diserap. tidak bisa diserap. Tidak bisa diserap. Lalu Karena bagaimana Pak? Lanjut aja nih. Kalau Bapak sebetulnya Sekdes. kan untuk persiapan otomatis karena ini kegiatan yang harus dilaksanakan rencananya gitu. Kalau tidak ada moratorium kan disiapkan juga kita anggarannya. Iya. Tadi betul Bu Dewan bahwa selain tadi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan kita yang 19 miliar juga ada anggaran lain, ada tim PAS fasilitasi, Betul, kemudian tim WAS gitu kan seperti itu. Jadi sudah dialokasikan juga gitu kan. Barangkali tidak adanya moratorium, tetapi kalau dengan adanya moratorium berarti anggaran tersebut tidak diserap Iya. dan akan silpa barangkali untuk itu atau ya, dirubah. jelas menjadi silpa. Karena tidak terserapnya sebuah anggaran, Iya. otomatis menjadi silpa. Tapi Bagaimana Pak? barangkali ini Bu, jadi juga kita harus juga mempersiapkan bahwasanya kalau di 2023 ini kita Iya. tidak terlaksana, otomatis kan loncat nih nanti ke tahun ganjil di 2025. 2025. Nah, kita di 2023 ada 100 Desa. kubu, 100 desa nih. 100 desa. Nah, nanti Akan di diwisata. 2025 kita ada 177. Bertambah. Bertambah. Jadi ada 277 desa yang akan menyelesaikan Pilgub pemilihan serentak. kubu di Kos berarti 2025. bertambah pula ya Pak? Jelas, Iya, itu otomatis. harus didorong Nah, lagi, mungkin dikuatkan anggaran itu- juga secara penganggaran, Nah, seperti itu. secara regulasi dan secara lain-lainnya tertib administrasi dan sebagainya otomatis membengkak. Iya. Nah, kebutuhan dana tadi untuk Pilgub serentak di 2025 karena kita pelaksanaannya adalah tahun ganjil, itu otomatis harus didorong juga, dikuatkan juga anggarannya. Persiapan untuk sedini mungkin nih ya. Betul, betul. Oh, oke, 2025 kebulannya. pelaksanaannya nih Setelah 2024 agenda besar nasional itu Iya. berlangsung. Oke, untuk para ini yang berniat untuk maju Ya nih ya, jelas. menunggu jelas, lama jelas, nih ya. Iya, iya. Ya itu tadi bagian dari kekecewaan Iya. masyarakat, tokoh-tokoh dan sebagainya. Ini lebih dominannya kepada desa-desa yang akan Pilgub serentak. Kecewanya seperti apa dapat kita rasakan karena mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu yang istilahnya membuka warung dan sebagainya itu kan juga dibangun sebuah tim tim ses yang mungkin kalau kita kenal itu cucuk atau bagong Iya, ya. iya, betul itu ya. Oh, berarti ini dengan begini Itu mereka sudah bergerak. Oh, iya. Nah, ini yang sangat kita tidak inginkan. Makanya dengan penuh kearifan kita himbau kepada semua masyarakat, terutama tokoh-tokohnya agar jangan dulu buka warung, jangan dulu mengadakan tahapan Pilgub serentak walaupun pemerintah tidak memfasilitasikan itu. Karena memang tadi kaitannya dengan moratorium Kemendagri yang dikeluarkan per 1 Oktober 2022 sampai 30 Desember 2024. Oke, dari DPMD pun ini belum ada persiapan ya Pak ya? Karena masih menunggu juga ya Betul. surat edaran resminya ya? Sebetulnya kalau persiapan secara umum, baik menyangkut anggaran, kemudian menyangkut sudah kita tahapan yang nanti akan udah siap gitu kan. Tinggal kita menunggu kepastian, artinya kepastian surat resmi dari Kemendagri tentang moratorium dari kegiatan pilu ini gitu. Kalau hal-hal lain misalnya berkaitan dengan aturan dan lainnya juga kan kita harus mengacu ke pusat gitu kan. Terakhir kita waktu 2021 kan untuk pemilihan di 2021 itu kan opsional tuh. Silahkan melaksanakan pemilihan kubu serentak bila mana kemudian sesuai dengan rambu-rambu kaitan dengan COVID itu. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan itu kan di 135 kalau setelah tidak salah itu kubu dan alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada ekses seperti itu. Nah, itu opsional kita bisa laksanakan gitu. Nah, kecuali sekarang di 2023 karena ini mah dari pusatnya itu tidak ada opsional.
harus, artinya kan moratorium kan seperti itu. Dan nggak bisa bergerak jadi ya, apa ya? kecuali Sudah ada barangkali aturannya ada begitu. memang beberapa daerah yang bisa menyelenggarakannya di 2023 tapi sebelum bulan Oktober gitu. Jadi sampai dengan pelantikan sebelum bulan Oktober ya bisa. Itu gitu. bisa. Mereka Karena terselamatkan. terselamatkan. Iya, betul. Ya. Mereka terselamatkan. Jadi Tapi untuk di Cirebon kan Tidak tidak bisa. bisa. Tidak bisa. Kita itu Aturannya sudah jelas ini ya Bu ya. Aturannya Oh, sudah dan jelas. tinggal tadi resmi untuk Betul. menunggu surat Iya. edarannya agar bisa disosialisasikan kepada Betul. masyarakat itu Pak Udin ya Pak. Siap. Oke, tapi sebagian masyarakat ini kayaknya sudah ada banyak Sudah. yang tahu ya Pak. Ada yang tahu. Karena- Sebagian ada yang belum. Karena kan ini rapatnya secara nasional Zoom meeting, jadi Iya. banyak stakeholder kemudian yang ikut juga mengikuti rapat dengan Kementerian perkembangan dari tahapan-tahapan yang Oke, banyak keluhan yang disampaikan Pak Udin. Ya, keluhan ya seperti itu sudah disampaikan oleh Bu Dewan bahwa memang banyak para calon PU ini yang sudah buka warung. Nah, buka warung dengan biaya yang cukup besar. Jadi ya, harus seperti ditutup itu. lagi nih warungnya nih ya. Ya, seperti itu. Nah, ya seperti itu. Oh, oke, kebanyakan. baiklah. Bentuk kekecewaannya ini mungkin nanti tinggal harus dipatuhi aja ya Bu ya, karena aturannya memang dari pusat begitu. Lalu dengan adanya nanti diundur itu tahun 2025. Iya. Apakah akan Pelaksanaan. ada pembengkakan biaya? Yang tadi kan memang Iya. dipastikan ini. Baik, secara biaya otomatis untuk apabila Pilwu serentak itu diselenggarakan di 2025, desa-desa yang akan menyelenggarakan Pilwu serentak itu akan bertambah. Iya. Dari 100 kapasitas desa atau unit desa tersebar di beberapa kecamatan, ya, itu akan bertambah. Karena apa? Karena masa AMJ antara masa jabatan Pilwu serentak di tahun 2019, ya, itu pun juga terbatas. Iya. Kan mereka periodisasinya itu dari satu Pilwu serentak itu 6 tahun, ya kan? 6 tahun berjalan berarti 2024. Iya. Nah, otomatis waktu 2019 itu berlangsung atau terselenggarakan kurang lebih 6 tahun 2025. iya. Enggak, maksudnya Pilwu serentak di 2019. Itu kalau tidak salah ada 180-an 2019 itu. Kalau misalnya ditambah dengan 100 yang tahun sekarang ini diselenggarakan sudah keluar 219. Oh iya. Kan begitu. Nah, kalau 219 Pilwu serentak akan diselenggarakan di tahun 2025, berapa biaya yang harus dihitungkan? Kita juga harus mengkalkulasikan itu. Jadi dari 19 miliar otomatis bertambah. Jadi tidak 19 miliar lagi. Bisa Karena dua kali apa? lipat ya, Pilwu Bu? serentaknya pun juga kan makin tambah. Betul. Nah, untuk mengantisipasi masa tempo waktu AMJ 2023 tentunya harus ada payung hukum atau regulasi. Nggak mungkin pemerintahan desa itu kosong. Ya. Akan diberlakukannya penjabatan. Iya. Nah, hanya memang pasti banyak yang kecewa. Andaikan saja undang-undangnya mengaturkan bahwa penjabatan itu tidak dilakukan oleh ASN atau bisa diambil dari tokoh masyarakat di desa setempat, mungkin akan tidak terlalu gimana gitu ya situasinya. Tapi karena undang-undangnya mengaturkan bahwa kekosongan pemerintah desa yang akan Pilwu serentak itu diisi oleh penjabatan yang notabene-nya adalah ASN. ASN. Ya, ASN itu dari mana? Bisa dari kecamatan setempat, bisa dari Pemda. Seperti itu. Oke, dan DPMD ini hanya sebagai teknisnya saja ya Pak ya? Aturannya kan nanti Aturannya kan udah jelas. Sudah jelas. Iya, gitu. Sendiri. iya, barangkali tadi menambahkan Bu, bahwasanya anggaran otomatis membengkaknya mungkin 2-3 kali Dua lipat kali gitu. 3 kali Kan, lipat. iya, karena kan Iya. ini kita yang 100 ini kan hasil pemilihan 2017. 2017. Nah, betul tadi Ibu, di 2019 kita melaksanakan 177 Bu. Betul. Jadi kalau digabungkan nanti di 2025 berarti Otomatis 100 ditambah tambah 177. Jadi 277. 277. Betul. Sekarang yang 100 Lebih bengkak yang lagi. 100 saja Saja itu kan 19. ke 19. Otomatis Miliar. kalau iya, kalau 277 Bisa mungkin dua jadi kali 3 lebih, kali. tiga kali Tiga lipat dari lipat. itu. Satu itu. Kemudian yang kedua kan kaitan dengan ketentuannya, makanya kenapa kemudian kita pesimistis untuk pelaksanaan, karena kita kan menunggu Permendagrinya Bu. Iya. Dulu kita 2021 21. kan
turun Permendagri 72 2020 Iya. yang mengatur pelaksanaan Pilgub di masa pandemi. Iya. Nah, kemudian dengan berbagai TPS kan di 2021 itu beda dengan 2019 ke Betul. sana. Di 2021 itu pelaksanaannya kalau biasa sebelumnya kan dalam satu hamparan Iya. di Balai Desa ya terpusat pemilihan KUU itu. Tersentral semua di kantor Tersentral desa. gitu kan. Nah, di 2021 kemarin karena ada pandemi. Itu Pandemi. Permendagrinya menyatakan harus dilaksanakan melalui TPS-TPS Tersebar. maksimal satu TPS itu TPS 500 tersebar, itu diatur, TPS, tersebar. Di 500 Nah, per kita satu juga yang TPS. ini Iya. yang 2023 itu juga kan kita belum tahu nih. Belum tahu kita. Peraturannya seperti apa, kalaupun daerah lain melaksanakan juga belum tahu mekanisme Betul. seperti apa. Daerah tinggal menyesuaikan saja ya Nah, begitu ya seperti Pak itu. aturannya. Iya. Baiklah. Oke, ngomong soal Pilgub serentak yang akan diundur pemirsa ini semakin menarik ya. Kecewaan mungkin jangan sampai bertambah ya, bukan aturannya dari pusat, kita di daerah dan juga DPMD sebagai teknisi hanya tinggal mengikuti aturan ya. Baik, kita akan lanjutin lagi pemirsa obrolan kita di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kita masih berbincang bersama dengan Ibu Dia dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon. Ada juga di sini Pak Udin Sapsudin, analisis kebijakan DPMD Kabupaten Cirebon, dan juga ada Pak Haji Kasina, Sekretaris Dinas DPMD Kabupaten Cirebon. Oke, urgensinya pelaksanaan Pilgub serentak ini bagaimana sih Bu Dia? Urgensinya tetap ya, bahwa memang ini mau tidak mau harus diundur. Karena ada munculnya moratorium tadi. Namun harapan kita sebagaimana terhadap para calon-calon calon-calon kepala desa yang akan berkompetisi itu juga harus mempunyai penilaian atau value yang arif dan bijak. Yeah. Jangan karena kepentingannya kuat di situ sehingga menabrak apa-apa yang itu. Akhirnya kan juga membuat runyam suasana. Seperti itu. Jadi dibutuhkan satu kearifan dan kesadaran penuh untuk bagaimana sama-sama kita menjaga kondusivitas wilayah kita, kondusivitas desa kita, dan kondusivitas Kabupaten Cirebon. Nah, urgensinya jelas akan ditunda. Sudah jelas itu. Iya. Tinggal menunggu surat resmi dari Kemendagri. Itu Pelaksanaannya seperti apa, itu-itunya apa. Tapi kalau mengacu kepada moratorium itu, tentu Pilkades serentak 2023 di Kabupaten Cirebon dan di daerah lainnya di seluruh Nusantara ini akan tertunda. Oke, tidak hanya di Kabupaten Cirebon saja pemirsa Tidak CTV hanya ya. di Kabupaten Cirebon. Oke, ini berlaku di daerah lainnya pula. Semua, seluruh Indonesia. Pemilu serentak, Betul. Pilgub serentak namanya juga ya Pak. Oke, tapi tidak berpengaruh ya terhadap roda pemerintahan nih di desa. Udin, dengan diundurnya ini Pak. Ya, terima kasih. Menurut saya tidak berpengaruh ya, karena ketika ada kekosongan segera diisi dengan yang disampaikan namanya penjabat. Iya. Jadi diusulkan penjabat KUU itu seperti itu. Oke. Adapun mekanismenya yaitu tadi camat mengusulkan Iya. nama penjabat berdasarkan dari musyawarah desa seperti itu. Oke, jadi tidak akan berpengaruh Dan pola ya. teknik penjabatan itu juga sama dengan kepala desa. Kepala atau desa. sama tugas fungsinya. Tidak Oke. beda dengan KUU definitif. Oke, yang mungkin berpengaruh untuk orang-orang yang punya kepentingan ya Pak ya. Jelas. Gitu ya, Pak Sekdis. Ya, sebetulnya pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Pak Bupati, kemudian melalui Ibu Dewan ya dari DPRD juga sudah ingin membantu masyarakat Kabupaten Cirebon untuk pelaksanaan ini. Berusaha kan dari awal kita kemudian mendorong bersurat mendahului rapat juga Iya. untuk bagaimana nih perkembangan seperti ini. Kemudian anggaran juga ya Bu udah disiapkan. Kemudian kita juga di baik itu di DPMD kaitan tim fasilitator, kemudian tim WAS itu juga udah disiapkan juga anggarannya. Artinya sebetulnya pemerintah daerah sudah siap-siap dan mendorong agar dilaksanakan Pilgub. Tapi sekali lagi ini karena menjadi keputusan nasional yang kemudian tidak mungkin kita daerah Melampaui desa melawan. Artinya kebijakan yang Lebih tinggi. kaitannya tadi kondusivitas dan lainnya. Kaitan dengan pemerintahan ya tidak mungkin kemudian mandek gitu kan, karena tadi Pak Udin menyampaikan kalau misalnya ini sudah habis itu pelaksanaan kegiatan pemerintahan tetap berjalan melalui mekanisme tadi pengangkatan penjabat ya, ketentuannya bahwa penjabat ini diangkat
oleh Melalui prosedur, Pak Bupati, ya, oleh Pak Bupati hasil usulan dari masyarakat mulai kecamatan dan dikhususkan, artinya tidak boleh kemudian masyarakat juga kemudian bermusyawarah memilih si A, si B, si C gitu kan. Tetapi ada ketentuan musyawarah itu untuk memilih PNS atau ASN. Jadi yang boleh yang penjabatan boleh itu untuk dari penjabat itu dari ASN. Kalau tadi Bu Dewan udah menyampaikan, misalnya di desa itu tidak ada, kita cari di kecamatan, satu kecamatan tidak ada, kita ke kecamatan yang tingkat lain. lagi ke atas. Nah, kemudian kalau tidak ada, ya si Kabupaten Cirebon ada ASN atau PNS, dan tidak boleh, walaupun misalnya saya ini PNS, tapi PNS misalnya di luar Kabupaten Cirebon, walaupun PNS itu tidak bisa, harus Tidak PNS. bisa. Ya, harus PNS Harus lingkup Kabupaten Cirebon. Betul, seperti Oke, itu. mencari yang terbaik gitu ya Bu ya, memimpin di desa ya. Oke. Kan dalam satu klausul itu bahwa kepala desa itu atau calon kepala desa yang pertama dia harus mengenal desanya. Betul. Kan begitu. Itu klausul yang tidak boleh ditanggalkan atau tidak boleh tidak untuk dipahami oleh para calon-calon kubu yang akan berkompetisi. Seperti itu. Makanya ketika dicanangkan untuk labelnya ASN itu pun juga diupayakan untuk bagaimana di desa setempat dulu. Diupayakan situ. Ketika sudah tidak ada baru meningkat kepada kecamatan. Di kecamatannya sendiri tidak ada, kecamatan yang terdekat. Kan seperti itu. Bertahap semua seperti itu. Akhir ujung-ujungnya kembali ke kabupaten. Nah, tapi kalau keluar jelas kita tidak terima dong. Iya, betul. Karena aturannya pun juga mengikat untuk Masa tidak ada gitu ya di Kabupaten Cirebon ya Pak ya, segitu banyaknya yang berpotensi ya gitu ya. Oke. Kabupaten Cirebon itu ada 12.000 ASN. Oke. Berarti ini tahun 2025 ini kan harus siap-siap anggaran yang dipastikan akan bisa 2 atau 3 kali lipat. 3 kali lipat dari 19 miliar. Oke, dari Dewan sih pasti akan sangat mensupport ya Bu ya. Usul kita kalau agenda rutin yang memang sudah menjadikan satu kemupakatan bahwa memang penganggaran itu dibutuhkan sesegera mungkin atau insidentilnya gitu, otomatis kita akan wajib mempush sesuai dengan ajuan dari SKPD terkait. Karena ini juga mengkait kepada semua SKPD. Ketika membutuhkan penganggaran dan anggaran itu ternyata menjadi skala prioritas, otomatis kita harus push mau tidak mau. Karena itu satu kewajiban. Kan gitu. Bisa 50 miliar lebih ya Pak? Bisa sampai ke situ. Wow. Karena 277 unit desa yang tersebar di 40 kecamatan. Itu angka yang fantastis Ibu, Bapak. Ya selain anggaran juga mungkin kerja-kerja kita luar biasa gitu. Lebih kan, ekstra ya Pak? Iya gitu kan, kebayang gitu kan yang 100 atau 177 aja luar biasa kita. Apalagi ini sampai nanti 277. Ya kaitan nanti pengamanannya juga, kaitan dengan permasalahan yang timbul. Kemarin kita sudah ketuk palu kan untuk APBD 2023. Iya. Untuk cadangan pilkada kita 90 miliar loh. Pilkada itu. Oke, tapi yang pasti Dewan dari budgetingnya itu ya fungsinya akan tetap mensupport. Oke, sangat support ya Bu ya. Sangat. DPMD ini Pak, dengan adanya Pilwu yang diundur itu, bagaimana nih dari menjelaskan kepada masyarakat juga yang terkait dengan aturan yang ada di atas nih Pak dari pusat? Ya. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, bahwasanya sebetulnya pemerintah Kabupaten Cirebon dari Dewan, Pak Bupati itu sangat mengharapkan sekali dan mendukung untuk dilaksanakannya pemilihanku tepat waktu. Artinya 21, 23 gitu kan tahun ganjil. Tetapi karena ada ketentuan yang dari pusat yang menyampaikan bahwa ini ada jadwal ya, ada moratorium beririsan dengan kepentingan nasional yang mungkin kalau di daerah atau di desa dilaksanakan Pilwu itu akan mengganggu terhadap kondusivitas. Makanya secara nasional menurut informasi kan lebih dari 4.000 desa yang akan menyelenggarakan secara nasional nih pemilihanku ini gitu. Kan terbayang tuh. Iya, banyak gitu. Tapi ya karena konsentrasi. Jangan sampai terpecah gitu ya Bu. Jadi karena ketentuan ya kita harus mengikuti. Tapi insya Allah kaitan dengan pengelolaan pemerintahan mulai dari desa sampai dengan itu tidak akan mungkin
mandek seperti Oke, itu. dengan sebelum adanya moratorium ini kan pasti dari DPMD sudah ada persiapan ya Pak ya, Pak Udin, sudah ada persiapan. Tapi dengan ada begini kan jadi apa ya, persiapan untuk menghadapi pilunya kan masih lama ya Pak. Ada perubahan seperti itu Pak? Tidak ada perubahan. Artinya kita berjalan sesuai dengan yang diinstruksikan dari pusat, seperti itu. Seperti apa hasilnya nanti kita sosialisasikan, tentunya juga dengan Dewan. Kita juga akan biasanya itu rapat internal, di Pemda untuk melaksanakan atau mengambil langkah-langkah yang konkret, efektif, efisien. Oke, Ibu Diah sendiri nih, yang dulu juga pasti warga Kabupaten Cirebon sudah mengenal sosoknya Ibu Diah nih ya, yang juga punya pengalaman sangat luar biasa memimpin di desa ya Bu. Jadi pengalaman Ibu untuk agak apa ya dari kemarin sebagai bahan evaluasi dari Pilu, bagaimana Ibu? Ya jelas kalau dengan adanya penundaan ini pertama kecewa ya. Kecewa itu sudah hal sesuatu manusiawi banget. Karena kepentingan kembali kepada kepentingan kita. Masa iya kita akan berkompetisi terus ditunda karena sesuatu hal. Tetapi sebagai warga negara yang baik tentu juga harus patuh terhadap pedoman-pedoman atau regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Karena amanat-amanat tersebut memang kita tidak boleh melampaui kebijakan yang lebih atas atau aturan yang lebih atas. Sehingga kita mau tidak mau menerimakan itu semua secara penuh kesadaran dan arif. Nah, adapun untuk langkah-langkah selanjutnya, bagaimana kita berkarya, bagaimana kita berkreasi, bagaimana kita beraktivitas, lakukan sebagaimana kemampuan kita. Karena tidak menjadi kepala desa pun juga kita harus bisa berkarya. Betul, membangun desa. Membangun gitu desa ya. itu kapan saja, tidak mesti jadi kepala desa. Ada peluang pileg yang akan ditampilkan di 2024. Kenapa tidak masuk? Sebagai calon banyak legislatif. Jalan, ya, Bu? Betul, banyak jalan untuk meraih jabatan politis. Betul, pilkades itu harus diselenggarakan. Tapi karena sesuatu tertundanya itu juga ada alasan kuat. Jadi bukan hanya berdasar kepentingan seorang mengaturkan penundaan dan sebagainya, lantas mencederai atau tidak mencederai semua itu. Bukan begitu. Kan tetap aja, karena dimanapun, kapanpun, siapapun bisa berkarya dan berkreasi, membangun desanya. Gitu, tinggal bersinergi saja. 2024 menunggu pesta demokrasi yang lebih besar, agenda nasional yaitu pileg serentak. Terus terselenggaranya pileg serentak, pilpres serentak. Ada juga jeda waktunya agak ini juga pilkada serentak. Kenapa enggak mengisi itu? Oke, baik. Dan partai semua terbuka untuk siapapun. Berkompetisi dengan berkompetisi sehat. secara sehat. Berkampanyenya pun juga terbuka dan baik. Makanya kita banyak berdoa agar COVID yang memang sudah mulai ada lagi, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu tatanan hidup kita. Itu saja harapan. Oke, jangan sampai nanti untuk pelaksanaan nanti ya Pak ya, malah makin bengkak ya. Betul. Ya. Jangan sampai begitu. Jangan sampai terulang lagi lah. Karena kemarin aja untuk prokesnya itu besar ya Pak. Kosnya tinggi untuk mengantisipasi pilkades serentak di 2021 dengan menambah TPS-TPS tersebar, tersentral di tiap-tiap blok. Calonnya makin banyak, kemudian jangan sampai itu nanti virus yang kalau ini calon tetap dibatasi hanya 5. Kalau calon. Tetapi namanya konsentrasi TPS beberapa puluh atau beberapa banyaknya ini juga membutuhkan SDM yang tidak sedikit. Kalau misalnya tersentralkan di satu desa dengan 2 tong atau 2 TPS perempuan dan laki-laki, otomatis kan kebutuhan dari SDM, kebutuhan dari biaya, efisien, efektif yang tadi disampaikan oleh Pak Samsudin ini akan teralur, akan terrealisasi dengan baik dan benar. Makanya tidak ada pembengkakan biaya seperti itu. Oke deh, baiklah pemirsa, kita masih ada satu kesempatan lagi di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Usaha jeda berikut kami akan kembali untuk Anda. Oke, baik. Kita ulas lagi Bapak, tadi data untuk akhir masa jabatanku di Kabupaten Cirebon tahun 2023 100. Betul ya, tahun 2025 bertambah 177. Iya. Oke, baiklah. Ini kalau misalkan nanti
ditunda lagi nggak mungkin ya? Pasti harus ya Pak ya? Harus sudah. Wajib Semakin itu. banyak Karena dong di ya. 2025 kan sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya? Agenda nasional. ataupun Oh baiklah. Ini positifnya memang adanya di pengunduran ini kan agar fokus ya, tidak Iya. terpecah konsentrasi. Oke, dan dikhawatirkan juga ini nanti masyarakat juga, mohon maaf ya, barangkali nanti terjadi tidak kondusif ya Bu. Dan untuk nanti berikutnya nih Bapak, soal data juga yang harus menjadi perhatian. Iya. Itu kan lumayan juga Pak dengan data yang kalau misalnya tadi ada 177 ya Pak? Bertambah Bertambah. di 2025 menjadi 277 desa yang akan melaksanakan pilu serentak. Pilu serentak itu. Otomatis kan ini membutuhkan verbal data yang valid dari DPT yang tersebar di tiap-tiap desa. Betul. Tadi sejumlah 277 unit desa di 40 kecamatan. Nah, siapkah kita untuk mengatur itu? Mau tidak mau harus siap. Harus siap. Wajib, karena data itu penting. Bagaimana semua lapisan masyarakat yang memiliki akan terselenggaranya pemilu serentak itu ingin berbondong-bondong mencurahkan, memberikan suaranya kepada calon-calonnya. Betul Nah, sekali. kalau misalnya kesiapannya baik instansi Dukcapil, kan begitu, baik di dinas DPMD sendiri tidak siap, mau bagaimana nanti terselenggarakannya dengan baik? Ini tugas besar yang harus diantisipasi jauh-jauh hari sebelum menjelang 2025 nanti. Oke, DPMD sesuai dengan fungsinya harus siap ya Pak? Harus. Pak Sekdi siap ini Harus. juga Pak? Wajib. Harus siap. wajib ya. Lihat soal data juga itu ya Pak? Iya. Harus lebih ekstra ya pekerjaannya nanti nih. Ya, karena kan memang di pilu itu kan ada patokan data. Kayak misalnya kemarin yang 2021 itu kan patokannya dari Pilpres 2019. Iya. Nah, kemudian itu untuk penentuan kita rencana misalnya biaya, rencana lainnya berarti kita patokannya itu. Nah, dalam perkembangannya jumlah DPT. dalam perkembangannya nanti kan kita menyesuaikan, ada yang meninggal, ada yang kemudian Iya, pas pindah tahun itu atau ada yang apa. pindah, pas tahun itu kemudian sesuai udah untuk waktu memasuki usia 17 gitu. Artinya Sudah kan punya hak akan pilih, berubah betul. seperti itu. Otomatis kan itu normatifnya seperti itu akan terjadi. Yang mungkin perlu kita persiapan lagi adalah bagaimana SDM tadi di desa itu kan. Iya. Nah, di desa itu kan nanti ada dibuat tim, ya kan. Nah, tim ini yang kemudian yang verifikasi data Bekerja. itu harus benar-benar gitu kan. Itu karena kalau udah berkaitan data ya nanti kalau tidak benar-benar valid nanti di kemudian hari waktu mau pelaksanaan ribut. Itu. Pakai gitu ya Itu. Pak? Iya, artinya makanya kita SDM petugas artinya yang mendata, yang verifikasi itu harus benar-benar kita latih juga di DPMD seperti itu. Karena itu dasar ya Pak Udin Iya, ya? betul. Data itu ya Pak? betul Data pemilih. betul ya. Sedikit mungkin ya. Enggak. Jadi data itu tadi yang disampaikan, data pemilu ya Pak ya, lalu di verbal gitu, lalu itu ada proses lanjutan di mana ada keterlibatan Bu Iya. dari para para calonku, biasanya seperti itu untuk pemutakhiran data. seperti Pemutakhiran itu. data. Ya, satu itu. Yang kedua yang perlu disampaikan bahwa di 2021 saja itu ada 135 ya Bu ya, kalau nggak Iya. salah, 135 desa yang tersebar di 27 kecamatan. Dan untuk 2023 itu 100 di 40 kecamatan tersebar artinya. Lalu dengan di 2025 177 artinya tadi ada kecamatan atau desa yang atau dalam satu kecamatan itu yang 2023 itu ada yang 2 atau 3 atau 4. Iya. Nah, kemungkinan ini yang 2027 ini berapa nih gitu di kecamatan itu. Makanya ini merupakan pesta demokrasi juga yang harus diantisipasi karena tadi beban psikologisnya ya Iya. begitu erat seperti itu. Oke, bukan ini karena nanti dikhawatirkan akan semakin banyak di kekisruhan ya, Iya. tapi harus diantisipasi Harus diantisipasi. sedini mungkin gitu ya Pak. Harus. Ya,
Alhamdulillah kemarin kita di 2021 kan. 21. Alhamdulillah walaupun dengan COVID dan mekanisme yang berbeda karena kan tanggapnya dan kesigapan. karena di 2021 itu kan pemilihan KU yang teknisnya berbeda dengan pemilihan KU sebelum-sebelumnya dengan COVID itu. Tapi alhamdulillah karena kita persiapan cukup matang, kemudian petugas-petugas di tingkat desa kita latih dan alhamdulillah hasilnya Sukses tanpa Sukses ekses. tanpa ekses. Dan harapan untuk nanti ke depannya. Insya Allah, Pak. gitu. Oke, baiklah. Pak Udin, apa yang ingin disampaikan Pak sebagai penutup kita, Pak? Ya, kita berharap bahwa di 2025 atau di moratorium yang mungkin akan diberlakukan, kami harapkan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar bisa memaklumi, bisa mentaati apa yang menjadi putusan atau kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri. Ya. Seperti itu. Oke, harus dipatuhi aturannya. Oke, kalau dari Pak Kasina, ya ini hanya soal waktu. hanya soal waktu. Hanya soal waktu gitu kan. Sabar ya. Insya Allah nanti tetap akan dilaksanakan. Pemerintah kabupaten sebetulnya ingin sekali dan sudah berusaha untuk tetap dilaksanakan di 2023, tetapi karena aturan yang lebih atasnya menghendaki seperti itu, ya kita harus taat dan patuh. Dan insya Allah pemerintahan tidak akan, ya di tingkat desa tidak akan kemudian menjadi tidak jalan. Insya Allah akan jalan sesuai mekanisme yang ada, yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 2014, kemudian PP 43 2015 sampai kita ke Perda dan Perbuk mengatur tentang pemerintahan yang ada di tingkat desa. Oke, kalau Ibu Dia bagaimana Ibu sebagai wakil rakyat yang ingin disampaikan? Ya tentunya yang pertama permohonan maaf yang harus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cirebon, lebih khususnya kepada 100 desa yang akan pilku serentak. Tetapi permohonan maaf ini pun juga bukan tanpa alasan. Sebagai mandataris masyarakat yang harus mau tidak mau menampung dan menyampaikan aspirasi-aspirasinya, ini belum bisa kita selenggarakan karena ada alasan kuat di dalamnya. Jadi sangat sepakat sekali, ini hanya soal waktu saja. Tetapi kondusivitas harus tetap terjaga, aktivitas harus tetap beraktivitas, jangan tidak berlangsung, karena bagaimanapun juga, dimanapun juga, kapanpun juga kita bisa berekspresi, berkarya dan berkreativitas. Satu lagi yang tertinggal, jangan sampai ada anggapan bahwa nanti penjabatan itu hanya dimonopoli kepada ASN-nya saja, yang tadi seperti Pak Samsudin sampaikan. Tentunya tokoh masyarakat pun juga bisa bisa juga gitu ya. Oke, baiklah. Yang penting memenuhi syarat untuk itu. Oke, baiklah pemirsa, demikian penjelasan tadi terkait dengan pemilu serentak tahun 2023 yang dipastikan diundur ya. Soal waktu saja, yuk kita jika ingin membangun desa, yuk kita bersama-sama bersinergi ya. Baik pemirsa, saya Novia Aprilia harus pamit undur diri. Terima kasih untuk narasumber kita malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.